Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Polis Podcast Kajian Islam bersama kami, BEM FTI 2021 dari Departemen Keagamaan. Di sini kami dari Departemen Keagamaan akan membuat podcast kajian-kajian Islam, di mana di dalam podcast ini bertujuan untuk menambah ilmu atau wawasan kita terhadap agama kita yaitu Islam. Seorang ustadz pernah berkata, tidak ada yang utama kecuali menuntut ilmu agama. Kita belajar dengan niat untuk meraih kepahaman terhadap agama. Ya, untuk episode perdana kali ini, yaitu keutamaan sholat, yang akan disampaikan langsung oleh ustadz sekaligus dosen kita, yaitu dosen ilmu hadis Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Ustadz Kaim Aula Syahid. Oke, monggo. Oh, oke Pak. Untuk pengenalannya dulu, saya mau tanya-tanya dulu Pak untuk pengenalannya. Oh iya, silakan. Pendidikan ulama tarjihnya itu di mana Pak D3-nya? Kalau boleh tahu. Oh iya, di PUTM, di Kaliurang. Jadi itu sekolah khusus di bawah Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Orientasinya untuk mencetak kader-kader Majelis Tarjih yang nanti diterjunkan ke daerah masing-masing. Kalau boleh tahu Pak, Nah, saya jadi ada yang nggak terlalu mengerti masalah agama. Tadi itu kalau boleh tahu apa ya Pak? Oh ya, tarjih itu secara bahasa sendiri, nun sewu, bentar. Oke. Tarjih itu secara bahasa sendiri itu dari kata-kata rojjaha, yurajjihu tarjihan. Itu memenangkan satu dalil di antara dalil-dalil yang lain. Jadi sebenarnya istilah ini itu adalah istilah usul fikih ya. Usul fikih itu falsafah hukum Islam. Ya. Yang mana kalau ada dua dalil yang bertentangan maka dilakukan pentarjihan. Jadi pentarjihan maksud mana dalil yang lebih kuat di antara yang makna perkembangan istilah di Muhammadiyah. Jadi kan bidang majelis yang mengurusi persoalan keagamaan di Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama majelis tabligh dan yang kedua adalah majelis tarjih dan tajdid itu. Kalau majelis tabligh itu bersifat dakwah itu ya. Ya. Nah, kalau majelis tarjih itu bersifat fatwa-fatwa keagamaan. Oh, berarti Bapak Nah, itu jadi kalau seandainya ada dua dalil gitu, mencari dalil yang kuat gitu ya Pak? ya, itu maknanya secara klasik tradisional. Nah, kalau kita lihat di fikih-fikih klasik kontemporer kayak kalau fikih klasik tradisional dulu seperti itu. Tapi kalau mana tarjih di majelis tarjih itu adalah ijtihad itu sendiri. Lebih luas ya dikembangkan. Ijtihad itu upaya untuk menghasilkan hukum untuk merespon problem-problem keagamaan ya, yang ada di sekitar masyarakat. Jadi seperti ini Mas, misalnya kan Muhammadiyah ngeluarin fatwa itu, fatwa sholat berjarak ya, Ya. fatwa sholat di rumah gitu kan, Ya. bolehnya tenaga medis untuk tidak puasa Ramadan karena ada keadaan-keadaan seperti fatwa-fatwa itu yang mengerumuskan, yang mengeluarkan itu adalah majelis tarjih. Oh iya. Berarti ijtima itu ya Pak? Ya, jadi kayak lembaga fatwa seperti itu, tapi khusus Muhammadiyah. Khusus Muhammadiyah. Oh iya. Paham ngerti. Hmm. Terus lanjut S1 di UAD juga Pak. Kalau boleh tahu Ya. tahun berapa Pak? Gimana? Kalau boleh tahu tahun berapa pas masuk UAD? Saya masuk di UAD itu kan gini, di PUTM itu Mas, Ya. nanti kita kan 3 tahun. Nah, Ya. tapi setelah selesai di situ, kita boleh milih antara UMY atau UAD untuk Oh, menyelesaikan S1-nya satunya gitu. ya. Ya, jadi kalau UMY nanti ngambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Kalau UAD dulu masuknya di prodi tafsir hadis yang sekarang jadi ilmu hadis ini.
Nah, saya masuk berarti ya di PUTM itu 2009, 10, 11. Ya antara 2012 di UAD. Waduh, udah lama berarti ya Pak, alumni. Iya, sudah lama sekali. Angkatan angkatan jadul Mas Rizky. Terus untuk lanjutannya Pak, untuk S2-nya ini di UIN. Kok boleh tahu UIN di mana ya Pak? Ini di Jogja, UIN Sunan Kalijaga. Ya, ngambil ilmu Al-Quran dan hadis. Itu berarti sama Iya. Pak, sama kayak S1. Ya, Untuk linear. oh, Iya. kalau boleh tahu ilmu hadis tuh apa? Dipelajarinya apa aja ya Pak? Kalau boleh tahu. Oh iya. Jadi ilmu hadis itu ilmu yang termasuk rumpun ilmu syariah. Maksud rumpun ilmu syariah itu ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memahami syariat. Nah, di antaranya kan ada ilmu hadis, ilmu Quran, ya, Ya, yang teman-teman di UAD sebenarnya sudah belajar mukaddimahnya, mabadnya, pembukaannya, prinsip-prinsip keilmuannya itu diajari di UAD. Mau jurusan apapun, mungkin Mas Rizky sekarang misalnya semester berapa Mas Rizky sekarang? semester 5 sekarang Pak. Nah, sudah dapat kan ilmu Al-Quran dan hadis? Udah dapat yang AIK-nya, ya. Ya, biasa AIK ya betul. AIK. Mata kuliah AIK itu kan di awal-awal semester. Nah itu. Nah, tapi kalau ilmu hadis, khusus ilmu hadis ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Nah, hadis itu kan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Kenapa penting dipelajari? Karena hadis itu kan memang menjadi salah satu sumber pokok di dalam ajaran Islam. Ya. Jadi kita mempelajari validitas diantaranya ya. Nah, bagaimana kita menvalidasi informasi itu benar-benar dari Rasulullah atau tidak. Nah, kayak gitu. Itu nanti ada. Bagaimana kita memahami hadis itu sendiri biar tidak bertentangan dengan maksud syariat. Nah, itu di situ dipelajari ilmu hadis. Satu pertanyaan Pak. Seandainya ada seseorang nih Pak, ingin masuk ilmu hadis tapi bukan dari lulusan pesantren, melainkan dari sekolah negeri seperti SMA gitu Pak. Apakah ketinggalan atau enggak Pak untuk masuk ilmu hadis? Ya, pada prinsipnya begini Mas Rizky. Kalau mau belajar ilmu hadis itu kan juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Lil mubtadi'in dari awal, kemudian mutawassitin pertengahan, sampai nanti kemudian yang expert, yang tingkat tinggi seperti itu. Nah, kalau dia mulai dari awal dan di awal itu betul-betul diajari dari dasar dengan background apapun sebenarnya bisa masuk ya. Nah, tetapi tentu nanti di sana akan diajari dulu ilmu-ilmu alat namanya untuk menunjang dia memahami pokok-pokok ilmu hadis. Ilmu penunjang ilmu alat sebagai penunjang itu apa? Seperti kemampuan berbahasa Arab. Itu penting. Ya. Ya. Nah, yang paling penting itu kemampuan berbahasa Arab, kemudian bekal hafalan hadis, kemudian ya setidaknya mengenal beberapa khazanah-khazanah ulama gitu. Nah, baru nanti belajar pokok-pokok dasar ilmu hadis, pengantar ilmu hadis. Itu bisa seperti itu. Tetapi kalau misalnya tadi yang dikatakan Mas Rizky, background-nya non pesantren, Ya. langsung masuk ke tingkatan yang lanjut misalnya, tanpa punya dasar, nah itu cukup sulit. Meskipun saya tidak katakan mustahil ya. Iya, iya, Pak. Kalau mustahil ya tidak mungkin lah. Insya Allah saya juga pengalaman ada banyak teman-teman saya yang dari SMA di PUTM, tidak banyak tapi ada, tapi bisa mengikuti. Tapi yang memang usahanya lebih berat, Iya, iya. usahanya lebih
karena garis startnya kan beda dengan teman-teman yang sudah punya dasar. Nggak dasar. Ya, jadi kalau mau SMA langsung langsung tingkat tinggi, maksudnya tingkat lanjut ya, cukup berat sih karena belum punya pondasinya. Iya, iya. Kalau boleh tahu, kalau yang di Wadi itu kita pelajarin hadisnya itu semua hadis ya Pak? Nah, enggak, itu yang tadi saya katakan ya, mabadi. Namanya al-mabadi fi ulumil hadis. Jadi prinsip-prinsip awalnya saja yang diajari dalam ilmu hadis di UAD. Tentu ya tidak bisa diajari semua kan karena jurusannya beda ya. Kecuali mahasiswa ilmu hadis, khusus jurusan ilmu hadis. Itu memang diajari dan itu kan dari semester 1 sampai semester 7 materi itu ya. Ada materi-materi ilmu hadis. Kalau yang Mas Rizky misalnya maksudkan seluruh mahasiswa yang AIK itu yang dipelajari ya pengantar-pengantarnya saja. Seperti apa itu hadis ya, apa perbedaannya hadis, sunnah ya, khobar, athar ya. Apa jenis jenis hadis itu apa, kandungan hadis itu apa gitu. Nah, kemudian sejarah penulisan hadis itu bagaimana, itu gitu-gitu aja. Maksudnya hal-hal yang insya Allah cukup menjadi wawasan. Iya. Oke Pak, Ya. lumayan berat juga ya ternyata Pak ilmu hadis. Buat saya yang nggak ada background pesantrennya maksudnya Pak, kalau pikir-pikir, wah nyesel juga kalau dulu nggak masuk pesantren gitu. Baru nyeselnya itu Ya. sekarang Pak. Ya. Tapi ya Ya, jalanin aja Pak. kalau saya lihat sih semua ilmu ya sama sih, Mas. Saya Ya. juga kalau disuruh langsung mengikuti misalnya ya jurusan Fakultas Teknologi Industri ya antum ya, FTI ya. Halo, halo. Pak. Putus ini. Ya Pak. Tunggu. Kalau disuruh langsung masuk teknologi industri juga keteteran karena nggak punya dasar. Karena nggak ada dasarnya Pak. Iya, jadi ya memang semua ilmu kayaknya harus punya dasarnya ini. Ya harus ada pondasinya. Nun sewu Mas, nggih, nun sewu Mas Rizky, coba hubungkan dulu ke WiFi ya, WiFi perpus ya, biar nggak putus-putus. Iya Pak. Oke, sudah. Sudah Pak. Insya Allah tidak. Udah oke nih. Udah nyambung. Nyambung Pak. Ya untuk Nggih. langsung ke topiknya aja Pak. Dasar aja Pak. Iya. Apa itu salat Pak? Yang saya tahu itu kan salat itu ibadah. Dan saya pernah mendengar sebuah ceramah dari seorang ustadz, salat itu adalah doa. Apakah benar Pak? Ya. Nah, jadi kita bisa membahas atau mengenal sholat itu tentu dari dua hal awal ya. Yang pertama dari segi bahasanya ya. Ya. Kemudian dari segi istilahnya. Kalau segi bahasa ya kata as-sholatu itu artinya juga ad-du'a yang seperti Mas Rizky katakan. Doa. Jadi kata sholat itu sendiri sebelum datang Islam itu sudah menjadi kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pra-Islam ya, atau yang kita kenal dengan Arab jahiliyah ya. Iya, iya. Jadi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kata sholat itu sudah digunakan, yang artinya itu tadi doa. Ya.
Jadi kata sholla itu, yusolli itu juga artinya doa, Doa. sholatan. Jadi, kemudian ketika kemudian Islam datang, kan begini, doa atau sholat sebelum Islam datang itu kan berarti digunakan untuk berbagai macam ritual peribadatan yang itu berkaitan dengan atau berhubungan dengan keyakinan orang-orang terdahulu, kan gitu. Iya. Nah, jadi misalnya dalam sejarah kita lihat sebelum Islam datang, orang-orang masih menyembah berhala ya, Berhala atau ya. yang kita kenal dengan paganisme kan seperti itu. Nah, berarti doa itu digunakan oleh mereka kepada berhala-berhala ini sebagai yang dianggap atau yang dipertuhankan oleh mereka. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau artinya sholat di masa Arab jahiliyah itu artinya berdoa kepada berhala-berhala itu. Nah, tetapi ketika Islam datang, maka kata sholat itu secara istilah, maksud dari secara istilah ini adalah eh, makna sholat yang telah dilihat menggunakan perspektif ilmu tertentu atau pandangan tertentu. Itu kan secara istilah. Nah, maka sholat ketika sudah masuk dalam kosakata Islam, maka sholat itu sudah tidak lagi hanya diartikan sebagai doa. Ya. Nah, tidak lagi diartikan sebagai doa. Lalu apa arti sholat? Ya, kita lihat di kitab-kitab fikih yang mengenalkan Islam, yang mengenalkan kata sholat itu secara sederhana. Sholat itu adalah yang pertama ibadah khusus, nah, termasuk dari ibadah khusus. Maksud dari ibadah khusus itu apa? Ibadah yang gerakannya, ucapannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, doa bacaannya, ya, semua sudah ditentukan di dalam syariat. Itu yang disebut ibadah khusus. Nah, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, yang dikerjakan dalam rangka taqarrub ilallah. Jadi itu sholat ya. Tapi secara istilah tadi ya, secara istilah. Nah, tetapi meskipun secara istilah ya kandungan dari sholat itu doa itu sendiri. Karena kan doa itu bagian daripada wujud taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tidak juga hanya diartikan doa, seperti yang dipahami oleh orang Arab jahiliyah terdahulu. Jadi sudah menjadi satu istilah paten di dalam Islam. Kalau orang menyebutkan sholat, berarti dia adalah ibadah khusus. Ibadah yang sudah ditentukan gerakannya, ditentukan bacaannya, ditentukan rukun dan syaratnya, dan memang harus niat karena Allah, takarrub karena Allah. Jadi nun sewu misalnya ada orang non muslim, kemudian ikut sholat, tetapi dia belum beriman kepada Allah, tidak disebut sholat di dalam Islam. Karena dia tidak memenuhi karakteristik pokok sholat di dalam pengertiannya secara istilah, yaitu taqarrub ilallah. Dan taqarrub itu membutuhkan iman. Nah, kemudian yang selanjutnya misalnya dia sholat, tetapi bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu juga tidak bisa disebut sholat. Atau dalam bahasa fikihnya, sholatnya tidak sah. Nah, itu. Nah, itu Mas Rizky mungkin. Oh, nah gini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sholat mesti dilaksanakan secara berjamaah Pak? Tidak ya. Jadi gini, pada asalnya itu sholat itu munfaridan. Kalau kita kembali kepada tarikh tasyri'nya sholat, maksudnya sejarah pensyariatan sholat itu sendiri, ketika Rasulullah SAW disyariatkan untuk sholat khusus untuk umat Nabi ya, umat Nabi Muhammad, itu tidak ada perintah jamaatan. Jadi kan kita tahu sejarahnya ada hadis yang masyhur, hadis yang populer terkait sholat yang panjang itu, hadis Isra Mi'raj itu kan. Jadi kan Nabi diperjalankan ke Sidratul Muntaha,
Nah, singkat cerita kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu itu lalu diperintahkan untuk sholat, aku wajibkan engkau dan umatmu wahai Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Nah, akhirnya kan singkat cerita itu kemudian Rasulullah melobi, dalam tanda kutip ya. Tentu lobi bukan lobi manusia dengan manusia ya, ini lobi Nabi dengan Allah. Tidak bisa kita bayangkan karena itu perkara gaib ya. Tapi intinya kita mungkin tanda kutip lobi, akhirnya ketika itu diturunkan dari khamsin menjadi khamsah, dari 50 menjadi 5. Nah, 5 kali sholat dalam sehari. Sebenarnya dalam riwayat yang panjang di situ, Nabi Muhammad meminta lagi, barangkali bisa diturunkan lagi agar bisa lebih mudah gitu loh. Agar bisa lebih mudah untuk umatnya, tetapi dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya." Maksudnya itu, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ketetapanku ini sudah tidak berubah lagi. Wa anna laka bihadhil khamsin bihadhil khamsah khamsin. Sampai Allah mengatakan, dan kalau kamu mengerjakan 5, wahai Muhammad, dan umatmu mengerjakan 5 ini, saya hitung 50. Nah, jadi kita kalau mengerjakan 5, itu Allah sudah hitung umat Nabi Muhammad itu mengerjakan 50. Ini saking rahmanya Allah kepada kita. Kasih sayangnya Allah kepada kita. Udah, kamu nggak usah minta turun lagi wahai Muhammad, tetapi kamu dan umatmu kerjakan 5 saja ini secara rutin, saya hitung pahalanya 50 kali. Nah, jadi di situ tidak ada perintah jamaatan, tidak ada. Jadi memang munfaridan. Nah, masih perintah yang bersifat fardu ain, sendiri-sendiri seperti itu. Tetapi tentu kemudian di kemudian hari Rasul sebagai kudwah kita, teladan kita, kemudian memberikan contoh ya, bahwa sholat itu kalau berjamaah, khususnya untuk perempuan itu afdol, lebih utama ya. Mayoritas ulama sehingga mengatakan sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah itu sunnah muakkadah ya, sunnah yang disangatkan. Bahkan tidak sedikit juga ulama yang mengatakan wajib ya. Nah, min istitoah. Jadi wajib bagi yang mampu. Nah, itu kenapa dibilang wajib? Karena ada di dalam hadis Rasulullah. Mas Rizky juga mungkin pernah mendengarkan, ini juga hadis populer. Nabi itu sampai berniat untuk membakar rumah laki-laki yang dia nggak gercep pergi sholat jamaah. Nah, katanya para ulama, di antara para ulama mengatakan hadis ini digunakan oleh sebagian ulama untuk menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Karena andaikan tidak wajib, Nabi itu tidak perlu sulit-sulit mau membakar gitu loh. Jadi ancaman Nabi yang sangat di situ menunjukkan wajib. Tapi itu khilaf anil jumhur. Mayoritas mengatakan sunnah muakkadah, lebih utama. Seperti itu. Ya Allah alam bisawab, Mas Rizky. Iya, Pak. Terus kita kan umat Islam kan disuruh sholat ya Pak. Nah, buat kita itu apa sih manfaatnya Pak? Kalau boleh tahu. Manfaat bagi kita. Ya. Oke. Manfaat. Atau biasanya dikatakan fadhailus shalah atau fawaidus shalah ya. Kelebihan, keutamaan sholat. Sebelum kita masuk di situ, saya ingin menyampaikan begini, Mas Rizky. Ya. Sholat itu intinya, tujuan dari sholat itu adalah ibadatul ibad ilallah. Ibadah yang dilakukan oleh hamba kepada Allah. Jadi tujuan dari sholat itu menghamba kepada Allah, bukan yang lain. Ya. Adapun kemudian kita mendapatkan keutamaan, manfaat, itu adalah ma waro asyai, ya, ma waro al maqsad, apa yang didapatkan beriringan dengan tujuan dari sholat itu sendiri. Karena begini, ada kekhawatiran gini loh, kan pernah berkembang sholat, karena sholat itu bisa mencegah kita dari stroke gitu loh.
sholat itu adalah olahraga terbaik gitu kan. Iya iya, pernah dengar. Sholat itu adalah terapi terbaik gitu. Itu tidak salah, tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan gitu. Sholat kamu biar kamu sehat. Coba lihat orang tua yang masih sholat itu. Dia tidak stroke itu. Akhirnya kemudian apa? Secara tidak langsung berubah niatnya. Ah, saya mau sholat untuk sehat ah gitu. Sama seperti begini, Mas Rizky. Datang ke Mas Rizky gercep, datang subuh Iya. ke Masjid Islamic Center. Karena Muzammil Hasbalah, Qori ya, yang Iya. terkenal datang. Iya. Oh, saya mau sholat subuh jamaah nih di IC karena ada imam. Nah, itu hati-hati itu. Itu isyrokun niyah itu. Ya. Menduakan niat itu. Secara tidak langsung ya. Jadi sholat tidak murni lagi karena Allah, tetapi karena ingin mendengar suara imam yang indah. Bahaya itu ya. Berarti karena Nah, ada itu tujuan yang selain menyembah Allah berarti ya, Pak? iya. Nah, itu makanya itu hati-hati. Makanya saya awali dulu di sini. Nah, karena ingin saya tegaskan bahwa kita tidak boleh ya. Pokoknya tujuan utama kita sholat itu ibadatullah. Itu tugas kita hamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Adapun kemudian ada manfaat, misalnya ternyata Masya Allah imam kita suaranya bagus, bacaannya fasih, sehingga memudahkan kita untuk khusyuk, nah itu bagian daripada nikmat gitu loh. Ya, bagian daripada keberkahan yang lain. Nah, kita kembali ke fawaidnya ya. Nah, itu tadi manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan. Tentu banyak sekali kalau kita mau ngulek atau kita mau melihat hikmah di balik sholat ini, kelebihan di balik sholat. Banyak sekali penelitian dari dulu sampai sekarang, bahkan yang masih melakukan penelitian terhadap sholat. Ya. Baik itu dari pendekatan sains dan lain sebagainya. Tapi ya karena saya bukan orang sains, nah tentu nanti ini saya membahas faidatus sholah atau min fawaidis sholah itu ala hasabin nakli, ya, berdasarkan nakli, ya, atau dalil-dalil dalam syariah Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, misalnya kita bisa tahu itu as-sholatu rohatun lil qalbi wa tuma'ninatun lil fawaidi warruh. Jadi katanya salah satu faidah dari sholat, orang yang betul-betul sholat dengan khusyuk itu adalah dia akan sholat itu menjadi rehat, penenang, penenang hatinya, ya, kemudian penenang jiwanya, itu secara ruhiyah. Ya. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, itu nanti akan menjadi penenang hati, spiritual, dan ruhnya. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah sendiri ya. Oh, ini sudah mau habis sebenarnya tadi. Mas Rizky. Kenapa, Pak? Tadi ini saya dikasih peringatan ini. Katanya sudah mau habis Zoom-nya. Zoom-nya? Waduh. Oh, nggak apa-apa Oh, aja. tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh Ntar ya ya. lagi, Pak. Oke. Oke. Nah itu dari apa sabda Rasulullah kepada Bilal. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Kum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di sunannya dan sahihnya. Nabi mengatakan, "Bangun wahai Bilal dan arihna, istirahatkan kami, ajak kami istirahat dengan sholat." Nah, jadi dari sabda itu Nabi menyebutkan sendiri orang Muslim kalau datang untuk sholat itu hakikatnya adalah rehat untuk dia, rehat ruhiyah. Makanya itu hikmahnya, Mas Rizky, sholat itu diletakkan di puncak-puncak waktu. Coba antum lihat ya, sholat subuh diletakkan di puncak subuh, ketika seseorang baru ingin memulai aktivitas. Yeah. Jadi dengan sholat subuh, seseorang ditenangkan hatinya agar senantiasa memulai sesuatu dengan berhubungan kepada Allah. Ya. Lalu kemudian beraktivitas, katanya Hamka itu, ya, beraktivitas siang hari mungkin ketika di kantor dia kesal, ya,
dia ada cekcok dengan mitra kerjanya, atau mahasiswa mungkin sudah capek belajar ya, capek mengerjakan tugas, akhirnya apa? Allah panggil dia untuk istirahat ketika sholat duhur, kan? Iya, iya, bener-bener. Nah, ya, akhirnya disitulah mereka mengadu, ya Allah, tadi saya di kantor, maafkan saya Allah, tadi saya sampai husnudon sama teman saya dan lain sebagainya. Nah, lalu ba'da sholat duhur, memulai lagi aktivitas atau ada yang istirahat. Nah, sampai kemudian waktu asar ya. Ya. Nah, kata al-asru itu kan puncak dari waktu sore. Nah, itu juga kita kemudian sholat asar. Bagi yang baru bangun, berarti dia kemudian ketika setelah selesai istirahat fisik, dia kemudian menghubungkan dirinya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sholat asar, lalu kemudian menjelang terbenamnya matahari, sholat maghrib. Habis sholat maghrib, nah, puncak malam, isya, ya. Ya. Isya istirahat kembali subuh. Makanya itu di puncak-puncak waktu Allah letakkan sholat itu. Itu ada hikmahnya karena memang di situ adalah timing, momentum manusia bisa merehatkan dirinya secara spiritual, hati dan ruhnya. Kemudian yang kedua, nah, hikmah dari manfaat dari sholat itu berdasarkan hadis juga dikatakan solahul amali ala qadri solahi solatil abdi. Jadi baiknya amal ya itu ditentukan dari baiknya sholat seseorang. Jadi kalau antum mau tahu eh, kebaikan dari aktivitas antum sehari-hari, nah, antum melihat aja apakah saya memperhatikan sholat atau tidak. Nah, jadi orang yang memperhatikan sholatnya dengan baik, nah, itu tanda yang cukup penting yang menunjukkan bahwa orang itu juga baik di dalam menata aktivitas-aktivitasnya sehari-hari. Nah, itu kan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amalan pertama yang dihisab, yang diadili, yang ditimbang oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat nanti itu adalah sholat. Fa'in soluhat soluhalahu sa'iru amali, katanya dalam hadis. Apabila sholatnya itu sudah baik, maka itu menjadi tanda seluruh amalannya itu juga baik dan diterima. Tetapi wa in fasadat fasada sa'iru amali. Tapi kalau sudah sholatnya rusak, maka rusak juga menjadi tanda rusak juga seluruh amalan. Nah, ini makanya penting kita untuk menjaga sholat. Kalau tidak bisa berjamaah atau tepat waktu, ya setidaknya kita mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Ya. Orang yang memperhatikan sholat, Allah juga akan memperhatikan kehidupan, memperhatikan urusannya. Itu berdasarkan dari hadis ini. Nah, kemudian yang tentunya yang selanjutnya, nah ini juga yang paling utama, dikatakan man hafadha 'alaiha kana lahu ahdun indallahi ayyudkhilahal jannata. Jadi katanya, barang siapa yang memelihara sholatnya, nah, maka Allah menjanjikan dirinya pasti masuk surga. Nah itu jadi sholat itu ya itu tadi menjadi jaminan Allah kepada orang yang menjaga sholat, dia pasti masuk surga. Makanya suatu ketika ada hadis lain, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Arab Badui itu orang-orang Arab yang nomaden dan biasanya tinggal di Aqsal Madinah, pinggiran-pinggiran kota seperti itu. Dia datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa kewajibanku sebagai orang Islam?" Nah, di antara jawaban Nabi adalah kamu sholat 5 waktu, nah, kamu puasa wajib, ya,
dan lain sebagainya yang wajib-wajib. Salah satunya yang penting sholat. Nah, selain itu sunnah. Kemudian orang ini mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak akan menambah-nambahi dan mengurang-ngurangi apa yang diwajibkan oleh Allah kepada. Artinya dia cuma mau lakukan yang wajib. Enggak laku sunnah berarti, Pak. Hah? Enggak Ya melakukan. itu Arab Badui kan, memang Arab Badui kan orang yang nun sewu ya, tidak mudah mengakses pengetahuan gitu. Jadi dia memang baru tahu hal-hal pokok, tetapi jawaban Nabi luar biasa hikmahnya. Nabi mengatakan begini, wallahi in sadaqa aflah. Demi Allah, kalau dia benar, dia jujur dengan perkataannya, dia akan beruntung. Atau dalam riwayat lain, in sadaqa dakhalal jannah. Kalau dia jujur, istiqomah terhadap perkataannya, dia pasti masuk surga. Bayangkan, orang kalau konsisten saja seumur hidupnya mengerjakan yang wajib, itu sudah jadi jaminan Allah untuknya masuk surga. Nah, orang menjaga sholat saja, itu dengan betul-betul penjagaan istiqomah, itu sudah bagian daripada jaminan Allah untuk dirinya nanti masuk surga. Tapi ya enak diucapkan, sulit untuk Ya, dilakukan. untuk dilakukan. Benar, Pak. Betul, Pak. Ya kan? Nah, itu yang menjadi catatan. Nah, dikatakan juga, nah as-salatu yang selanjutnya ini dikatakan, as-salatu tu'inul abda ayyantahiya anil fahsya'i wal munkar. Katanya ulama, di antara fadilahnya juga adalah sholat itu akan memberikan kemampuan kepada hamba atau melindungi hamba dan mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, kita tahu ya di sini innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa saya masih sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar ya? Nah, ini catatan dari bagus, ada hikmah yang disampaikan oleh salah satu ulama namanya Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan Ahmad Al-Ghazali ya. Muhammad Al-Ghazali itu ulama kontemporer ya. Syekhnya, gurunya Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan begini, sholat itu baru bisa mencegah seseorang dari keji dan munkar itu ketika sholatnya dia bisa mempertahankan keadaan sholat di luar sholat. Paham tidak Mas Rizky? Iya kan. Nah, jadi ketika orang sholat pasti dia akan berusaha untuk khusyuk ya. Iya. Nah, pasti dia akan berusaha untuk konsentrasi dan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ketika sholat. Nah, itu katanya Muhammad Al-Ghazali, kalau ada orang yang dengan sholatnya dia juga bisa mempertahankan konsentrasi itu, nah, di luar dari sholatnya, maka itulah yang disebut as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Mas Rizky kuliah dalam keadaan sholat. Main futsal dalam keadaan sholat. Ya, ketika kuliah niat karena Allah. Menjaga diri betul-betul. Ada sesuatu yang terbersit keinginan-keinginan buruk. Nah, tapi karena menganggap diri dalam keadaan sholat, wah jangan ini. Saya selalu diawasi oleh Allah. Main futsal juga seperti itu. Emosi kan? Wah, saya patahkan aja kakinya itu, astagfirullah. Nah, itu maksudnya. Jadi, sholat yang betul-betul fahsya wal munkar adalah ketika orang mampu mengkondisikan dirinya seperti sholat meskipun ia tidak sholat. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Oh, iya, paham. Ya, yang terakhir mungkin ya. Ya. Masih banyak sekali, tapi ya ini kita terakhir saja. Nah,
Wa min fawaidiha, ini, annaha maghfiratun lil ma'asi wadz-dzunubi wa ma yaqa'u bihi al-mu'min fi lailihi wa nahari. Coba. Di antara keutamaan sholat juga adalah sebagai ampunan. Faktor Allah mengampuni kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh hamba, baik yang dilakukan di malam hari maupun yang dilakukan di pagi hari. Artinya setiap hari ada kekhilafan-kekhilafan yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sholat itu bisa menjadi faktor dosa-dosa itu diampuni. Gini, dalam sebuah hadis dikatakan, tahtarikuna fa idza shallaitumul fajra faghsalatha. Thumma tahtarikuna fa idza shallaitumudz zuhra ghasalatha. Thumma tahtarikuna fa idza shallaitumul asra ghasalatha. Thumma tahtarikuna fa idza shallaitumul maghriba ghasalatha. Nah, itu apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memotivasi, ayo sholat. Kalau kamu sholat subuh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu sebelum kamu melaksanakan sholat subuh. Ayo sholat, kalau kamu sholat zuhur, sholat asar, itu juga akan terjadi seperti itu. Bahkan luar biasanya, misalnya orang pergi ke masjid, ini hadis masyhur ya, orang pergi ke masjid, maka langkah-langkahnya itu akan mendatangkan faedah. Yang satu langkah itu menambah pahala, yang satu langkah itu menghapus dosa. Ketika dia berwudu, lalu dia sempurnakan wudunya, setiap tetes air yang jatuh daripada anggota tubuhnya, itu juga akan menghapus dosa dari anggota tubuh tersebut. Ketika dia membasuh wajahnya, maka tetesan-tetesan air wudu dari wajahnya akan menghapus dosa matanya, dosa bicaranya. Ketika dia membasuh tangannya, maka tetesan-tetesan air dari wudunya akan membasuh dosa tangan yang dia lakukan, dan kaki, kepala, dan lain sebagainya. Lalu ketika dia sholat, tentu akan mendapatkan pahala. Lalu ketika dia menunggu waktu sholat, jadi misalnya sholat maghrib, kemudian dia menunggu waktu sholat untuk sampai isya di masjid dengan hal-hal yang positif, berzikir, membaca Quran, ikut halakoh, majelis, pengajian, dan sebagainya, maka para malaikat akan menyolati dirinya, dan selama itu dia dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faktornya semua sholat. Ya, jadi faktornya semua sholat. Jadi ya, karena kullu bani Adam khata'. Setiap dari kita itu tidak terlepas dari kesalahan. Bagaimana cara kita agar setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan itu? Ya, kita melakukan sesuatu yang sedapat mungkin sesuatu itu menghapus segala kesalahan kita. Ya, salah satunya adalah menjaga sholat itu. Nah, jadi itu Mas Rizky, beberapa faidah dari sholat. Tentu sangat banyak sekali. Yang saya pun juga tidak tahu semuanya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Itu pun yang sudah ditulis dan dirumuskan oleh ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan itu Pak, yang tadi yang Bapak bilang, yang sholat adalah menghindari kita dari perbuatan munkar apa? Aduh, lupa lagi. Fahsya wal munkar. Keji dan munkar. Ya. Kan seandainya saya nih tetap sholat nih Pak, walaupun belum bisa sempurna khusyuk lah Pak, tapi alhamdulillah 5 waktu itu tetap sholat Pak. Tapi kan kalau kita tetap melakukan dosa Pak, entah itu tersembunyi maupun enggak, kan itu kalau kita udah tahu ganjaran dosanya kan, tapi tetap kita lakuin, itu kan termasuk orang fasik Pak. Ya, apakah ntar kita itu ini termasuk orang yang dipermainkan sama Allah, karena walaupun kita terus tetap beribadah, tapi ujungnya itu nggak mendapatkan ridhonya gitu Pak? Iya. Oke.
bagus ini. Pertanyaan yang bagus dari Mas Rizky ini. Ya, Bagaimana itu? Kita sholat tapi apakah kita dipermainkan oleh Allah ya? Bisa jadi ya, kan seperti itu. Ya, eee, ya bagus. Nah, untuk, merenungi pertanyaan ini dan juga mungkin itu adalah kegelisahan, setiap manusia ya. Saya juga mungkin termasuk pernah terbersit di dalam hati seperti itu. Nah, kita harus membedah nih tadi, apa yang dimaksud khusyuk ya, apa yang dimaksud fasik, apa yang dimaksud fahsya, apa yang dimaksud mungkar ya. Benarkah orang ketika dia khusyuk maka tidak mustahil baginya untuk melaksanakan dosa lagi, kan seperti itu. ya, Nah, yang pertama kita bedah khusyuk dulu. Ya memang dalam sholat itu dipersyaratkan khusyuk. Tetapi apa itu khusyuk? Khusyuk itu bukan berarti kita 100% dalam keadaan fokus kepada Allah ketika sholat. Nah, itu tidak hanya diingkari oleh para ulama, ya, tetapi juga Nabi sendiri mengingkari pengertian khusyuk seperti itu. Ya. Jadi misalnya dari takbiratul ikhram sampai salam itu pokoknya nggak ada yang lain di kepala kita ya, kecuali sholat gitu. sholat. Itu khusyuk itu tidak seperti itu. Dan itu kadal mustahil. Ya. Hampir-hampir dikatakan mustahil dan memang mustahil ya. Nah, karena ada riwayat seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan celaka saya ya Rasulullah, celaka. Kenapa kamu celaka? Rasa-rasanya tidak ada sholat saya yang diterima oleh Allah. Nah, kenapa? Karena saya tidak pernah bisa khusyuk. Nah, akhirnya Rasul tersenyum kemudian mengatakan, ya memang kalau yang kamu maksud khusyuk itu adalah 100% ingat kepada Allah, maka kamu tidak akan pernah. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Kecuali mungkin Allah, Rasulullah ya, para nabi dan rasul karena memang hati dan pikirannya dijaga oleh Allah. Maksum ya. Ya. Nah, eh, akhirnya tapi kemudian di saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab seperti itu, ada Ali bin Abi Thalib di samping beliau. Beliau mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya bisa kok sholat dari awal takbir sampai salam, saya ingat terus kepada Allah katanya. Akhirnya Rasul mengatakan begini, ya sudah, kamu Ali coba sholat 2 rakaat. Nanti kalau kamu bisa lulus, nanti akan saya kasih kamu surban yang paling saya sukai. Nah akhirnya Ali bin Abi Thalib itu kemudian sholat 2 rakaat. Nah selesai sholat, selesai salam, Nabi sudah mulai tersenyum-tersenyum itu sama Ali bin Abi Thalib. Gimana Ali, lulus? Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan sedikit malu ya mengatakan, dari awal tadi saya bisa Rasulullah katanya. Awal sudah oke nih katanya. Track awal ini sudah oke. Sampai di akhir sebelum salam langsung ingat nih. Wah, ya yes, akhirnya dapat kurban nih katanya. Di Oh, dalam pikirannya padahal itu sebelum salam kan gitu. iya. Nah, akhirnya itulah akhirnya dari situ ada beberapa kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum misalnya Taisirul Alam itu menjelaskan khusyuk dalam pandangan fikih Islam itu adalah ketika kamu sholat, kamu mulai dengan fokus kepada Allah, lalu ketika kehilangan fokus itu, kamu kembali untuk fokus kepada Allah. Mas Rizky sholat, Iya, Mas iya, Rizky sholat ya, sholat misalnya kan, terus tiba-tiba, oh nanti malam MU main nih. iya. Nah, itu dikatakan khusyuk ketika Mas Rizky sudah tahu itu kehilangan fokus, kembali lagi difokuskan. Gitu loh. Astagfirullah, ini lagi dari sholat. Nah, ingat lagi sholat. Seperti itu. Waduh, ini nih, tadi kayaknya masih ada mie nih, ya, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu dikembalikan. Itu sudah masuk dalam kriteria khusyuk dalam kitab Taisirul Alam. Ya. Jadi, mengembalikan fokus kita ketika kehilangan fokus. Itu sudah masuk dalam kaedah khusyuk. Nah, seperti itu. Yang tidak khusyuk adalah ketika dia menikmati kehilangan fokus itu. Kalau kalau seandainya dia kehilangan fokus, apakah sholatnya tetap diterima atau batal puasa? Ya, tetap diterima ya.
Nah, tinggal nanti kadarnya. Ada sholat yang sempurna diterima, ada yang diterima tetapi tidak sempurna. Ya. Tetapi sempurna dan tidak sempurna ini bukan hak prerogatif manusia untuk menghukumi. Ya. Makanya kan Nabi mengatakan, innahu lam umar an unakkiba qulubil qalbin nas, ya. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengecek hati manusia. Nah, itu kan itu Allah Subhanahu wa taala yang menilai, ya. Tetapi tetap secara zahir selama dia memenuhi rukun, selama memenuhi syarat salat, maka dia dalam pandangan fikih hukum salatnya sah, ya. Salat diterima. Tetapi kemudian apakah kemudian diterima secara sepenuhnya oleh Allah, ya itu hak prerogatif Allah. Kita hanya berusaha sedapat mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk sholat sebaik-baiknya, kan gitu kan. Nah itu khusyuk tadi ya Mas Rizky. Iya. Nah jadi yang tidak boleh tadi menikmati kehilangan fokus. Ya. Habis nonton Spider-Man No Way Home yang terbaru. Ya, yang terbaru. Langsung sholat isya, gila tadi. Mantap banget nih. Terus enak gitu, dihayalkan enak. Sampai selesai sholat tetap menghayal. Lah itu yang tidak khusyuk itu. Meskipun secara fikih sah sholatnya. Dia tidak membatalkan sholat. Tidak ada pembatal sholat yang terjadi ketika sholat itu. Dalam fikih ya, dalam hukum hitam putih ya. Nah itu juga tentu dengan demikian itu juga tentu memproyeksikan kehidupan kita, Mas Riz. Sholat itu adalah proyeksi seorang hamba di dalam kehidupan. Tidak ada tidak ada manusia yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu bisa senantiasa 100% terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada. Itu tadi Rasulullah sudah memberikan kaedah paten, kullu bani Adam khata'un, ya. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Di situ menggunakan kata-kata khata', al-khata'u. Kata al-khata'u dalam bahasa Arab itu salah secara umum. Amdan am bi ghairi amdin. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu masuk dalam kriteria khata'. Kalau sengaja maka dia disebut dzanban, dosa. Ya. Kalau tidak disengaja atau karena karena kekeliruan dan sebagainya itu disebut khilaf, ya, kekeliruan. Nah, ya manusia itu tidak akan mungkin. Kalau manusia bisa sholat, bisa fokus setiap hari aktivitasnya ibadah terus kepada Allah tanpa kehilangan fokus, tanpa berbuat salah, Allah tidak akan mungkin ngasih ujian kepada kita. Kan gitu. Iya. Nah, jadi kesalahan manusia, kesalahan yang dibuat oleh manusia ketika hidup, ketika beraktivitas, itu bagian daripada ujian Allah. Apakah ketika dia menyadari kesalahan itu dia kembali kepada Allah ataukah tidak? Bahkan dalam sebuah hadis juga dikatakan, andaikan ada satu umat, ya, andaikan ada satu umat yang umat ini tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, maka akan aku binasakan umat ini, lalu aku ganti dengan umat yang lain, yang umat ini berbuat dosa dan sadar terhadap dosanya, lalu bertobat kepadaku karena menyesal. Bayangkan sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu justru disitulah kualitas manusia, Mas Rizky. Kualitas manusia yang melebihi malaikat adalah mereka manusia ini punya potensi berbuat salah. Dan fitrahnya memang tidak akan pernah luput dari kesalahan. Tetapi manusia itu istimewanya dibanding malaikat adalah ketika mereka berbuat salah dengan betul-betul sadar mereka mau bertobat kembali kepada Allah. Kalau malaikat ya la yu'sillah, mereka tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah. Bahkan hidupnya, nafasnya, zikirnya itu kan zikir apa? Bertasbih kepada Allah itu kan malaikat. Malaikat ya. Itu. Jadi apakah kita dipermainkan? Tidak.
ya, justru itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bentuk ujian yang kalau kita lulus dari ujian itu, Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Sama seperti sholat. Makanya kalau berbuat salah, yang tidak diinginkan oleh Allah adalah menikmati kesalahan itu. Itu yang salah. Iya, iya. Benar, Pak. Benar, Pak. Eh, jadi kalau salah, tetapi kemudian kembali kepada Allah, berusaha kembali kepada Allah, Allah semakin cinta sama hamba itu. Nah, itu Mas Rizky, wallahu a'lam bishawab. Berarti walaupun kita tetap misalnya melakukan dosa, tobat lagi, itu nggak apa-apa ya, Pak? Maksudnya itu Nah, lebih baik ini daripada nggak tobat gitu, Pak. nah ini penting ini, bagus ini pertanyaan Mas Rizky. Ini juga dibahas oleh ulama. Itu hukmu tikrorit taubah. Ada nanti ya. Hukum mengulang-ulangi taubat. Ini penting. Ya. Ah, mengulang-ulangi taubat itu oleh para ulama dibagi jenisnya. Setidaknya menjadi dua. Yang pertama adalah tikrorut taubah istihzaan bisyariatillah. Ada orang yang mengulang-ulangi taubatnya tetapi dengan niat istihza, mempermainkan, menghina ajaran Islam. Nah, itu tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya orang munafik, ya. Atau contohnya orang orang murtad masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam, murtad lagi. Nah, itu istihza, ya. Itu bagian daripada min alamatil istihza. Tanda bahwa dia itu mempermainkan keislaman, ya. Tetapi ada yang kedua, ada tikrorut taubah li juhudihi, ya. Li juhudihi ilallah. Ada yang mengulang-ulangi taubat tetapi itu bentuk dari kesungguhannya kembali kepada Allah. Nah, itu kita diwajibkan seperti itu. Itu ma'murun bihi, itu diperintahkan. Jadi kita bertaubat dan setiap hari kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul saja dalam satu hari itu 100 kali beristighfar. Ya. Bayangkan ya, Iya. apalagi kita gitu kan. Nah, jadi bukan bukan karena aduh saya ngulangnya sudahlah, saya sudah putus asa lah sama taubat gitu. Nggak usah bertaubat, paling saya ulangi lagi gitu. Nah, itu tidak boleh, itu justru keberhasilan setan membuat kita berputus asa, berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah sendiri sudah berfirman la tai'asu min rauhillah, ya. Atau rauhi bermakna rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, makanya dalam hadis Rasulullah kan langkah-langkah taubat itu ditutup dengan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan tutupilah kesalahan-kesalahanmu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Ini langkah terakhir untuk kita taubat. Itu menunjukkan kata ulama yang langkah terakhir ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak mungkin tidak berbuat salah. Tidak mungkin tidak berbuat salah. Tetapi orang yang beriman adalah ketika berbuat sayyiat, berbuat salah, pasti dia timpali dengan kebaikan. Baik yang semisalnya ataupun yang lebih baik daripada kesalahan itu. Mas Rizky telat sholat subuh. Misalnya, astagfirullah ya Allah, taubat. Sholat subuh langsung diikuti dengan zikir, langsung diikuti dengan membaca Al-Quran. Sambil berdoa, ya Allah, seandainya memang sholatku ini kurang sempurna, ya Allah, mohon diterima penggantinya dengan bacaan Quran dan zikir. Itu kan? Nah, berbuat salah, bertobat, tetapi langsung ditimpali lagi dengan kebaikan. Ditimpali dengan kebaikan. Nah, kata ulama itu tadi. Ya, jadi langkah terakhir ini menunjukkan bahwa ketidakmungkinan, kemustahilan manusia tidak berbuat salah. Tetapi orang beriman tadi kalau berbuat salah, dia akan berusaha meninggalkannya dan dia akan menutupinya dengan kebaikan. Nah, itu Mas Rizky ya. Jadi bukan dipermainkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gini,
Kalau kalau nggak salah saya pernah mendengar kalau kita minum alkohol itu kan nggak boleh beribadah, itu nggak diterima amal ibadahnya 40 hari. Mhm. Nah, itu apakah kita nggak usah sholat selama 40 hari gitu, Pak? Atau tetap sholat? Nah nah tidak ya, bagus ini pertanyaan juga bagus. Ya, begini, eee, kita harus ingat bahwa, hukuman hukuman di dalam al-uqubat fil Islam, ya, hukuman-hukuman di dalam Islam itu, eee, sifatnya itu tidak hanya untuk membalas, ya, bukan membalas ya, maksudnya bagian daripada akibat dari perbuatan, itu tidak ya. Tetapi di situ ada sisi tarbiyah, ya, ada sisi pendidikan, ada sisi ar-riyadhah, itu ada sisi pelatihan. Maka membaca dalil-dalil terkait uqubat, ya, hukuman-hukuman, apalagi hukuman yang bersifat ghaibiyat, maksudnya hukumannya itu tidak terasa secara fisik, itu juga harus dipahami secara luas, Mas Rizky. Nah, contohnya tadi, misalnya ada dalam hadis orang yang minum khamar maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, itu salah satu di antara hikmahnya kenapa Rasulullah mengucapkan seperti itu karena ancaman, ya, ancaman yang ancaman itu berat sehingga orang itu tidak lagi melakukan gitu loh. Atau tidak melakukan. Mafhum ya Mas Rizky ya? Iya. Nah, jadi ancaman itu ditetapkan berat untuk tindakan preventif. Wah, luar biasa banget ini. Saya kalau minum khamar 40 hari tidak diterima, aduh. 40 hari tiba-tiba meninggal di tengah hari, waduh gimana ini? Kan gitu kan. Iya, benar, Pak. Nah, itu kalau ada orang orang punya kesadaran iman ya. Kalau tidak punya kesadaran iman, mau diancam 40 hari, mau diancam 1 tahun, 2 tahun, ya bodo amat gitu kan. Benar, Pak. Nah, gitu ya. Ya, jadi itu memang sebagai targhib wa tarhib namanya ya. Di dalam kaidah itu ada yang namanya reward, ada yang namanya punishment, ada yang namanya motivasi, ada yang namanya peringatan seperti itu. Nah, itu harus dibaca seperti itu. Nah, tapi kemudian apakah betul kita kemudian tidak diterima sholat kita 40 hari? Ya, secara tekstualis bisa jadi tidak diterima. Ya. Tetapi semua ukubat yang bersifat ghaibiyat itu dikecualikan dengan dalil-dalil khusus mengenai taubat. Nah, jadi misalnya lafalnya itu bersifat umum. Orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu namanya dalil umum. Dalil umum ya. Iya. Tetapi nanti ada dalil yang mengiringinya, dalil khusus namanya, yaitu taubat. Nah, di dalam dalil taubat dikatakan Allah itu menerima taubat hambanya yang dilakukan dengan betul-betul apapun bentuk dosa hamba tersebut. Hatta syirkun, ya, yang bukan min lagi ya, akbariz dzunub, ya. Jadi syirik kepada Allah adalah dosa terbesar, dosa terberat. Sampai dosa terberat pun, asalkan orang itu tidak mati dalam keadaan syirik, taubatnya diterima. Makanya dengan kaedah seperti ini, dari perspektif fiqh dakwah, orang yang misalnya dia minum khamar, ya, tetapi dia mau bertobat, tobat dan tetap laksanakan sholat. Gitu. Tidak perlu menunggu 40 hari dulu. Laksanakan sholat. Sambil berharap bahwa Allah terima taubatnya, sehingga 40 hari itu tidak berlaku buat dirinya, karena Allah sudah memberikan ampunan untuk. Itu perspektif orang beriman ya. Nah, itu. Dari Tetap aja, Pak. Berarti tetap aja kita lakukan salam walaupun diterima atau enggaknya itu urusan Allah, berarti kita tetap sebagai hambanya tetap sholat berarti, Pak. Iya, kita taubat, yakin Allah terima taubat kita dan kita tetap sholat. Nah, itu harus dipegangi. Nah, tapi bukan berarti, wah kalau begitu nanti saya minum dah, kemudian taubat. Minum, nah, itu namanya tadi ya, tikrorut taubah istihzaan li syariatil Islam. Ya.
mengulangi taubat istihza itu haram ya, hukumannya berat. Orang yang murtad masuk, murtad masuk, murtad masuk itu halalu damihi, halal darahnya sampai seperti itu. Itu jadi hati-hati ya, mempermainkan taubat itu tidak boleh. Gini Pak, agak luar utama salat. Saya mau nanya gini Pak, seandainya kita nih teman-teman saya dan teman-teman saya nih kayak cuma bercanda masalah ngomong kayak haleluya, salam gitu Pak, untuk mengucapkan salam untuk agama lain itu termasuk kita murtad atau enggak Pak? Walaupun hanya dengan kata-kata Pak. Oh ya ya ya. Oke, bagus ya. Nah, gini Mas Rizky, orang yang dikatakan irtadda minad-dinil Islam, orang yang keluar dari agama Islam itu sudah ada kriteria-kriterianya di dalam fikih. Ya. Ya, salah satu kriteria yang dia muttafaqun alaih, muttafaq sudah disepakati oleh para ulama adalah ketika melakukan sesuatu, dia yakin bahwa sesuatu itu bukan dosa. Contohnya begini, ada ulama yang mengatakan orang tidak sholat, otomatis yang tidak sholat itu kafir, dikatakan kafir. Iya. Nah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, pasca wafatnya Rasulullah, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, tiba-tiba tidak mau bayar zakat, tidak mau sholat. Ya, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa diperangi? Karena menurut Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu tidak sholat, tidak bayar zakat karena sengaja. Karena menganggap bahwa itu bukan lagi kewajiban saya. Itu bukan lagi karena saya masuk Islam hanya karena Muhammad, Nabi Muhammad. Ya. Tidak karena Allah. Seperti itu. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, ya sudah tidak beriman lagi. Makanya mereka tidak mau bayar zakat, tidak mau sholat. Meskipun mereka tidak mendeklarasikan secara pasti ya, saya keluar dari tidak. Nah, ini penting makanya. Jadi tadi kita kembali lagi. Jadi ada ulama yang mengatakan orang tidak sholat kafir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, pandangan ini dikhususkan bagi orang yang misalnya ada, kenapa kamu tidak sholat? Ya memang bukan kewajiban saya, sholat itu bukan kewajiban saya. Allah itu tidak ada gitu loh. Agama itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Meskipun KTP-nya masih Islam ya. Ya. Dia tidak mengatakan saya keluar dari Islam. Nah, inilah orang yang disebut oleh para ulama tidak sholatnya dia menyebabkan kafir. Karena dia yakin di hatinya sholatnya itu tidak wajib baginya dan Allah misalnya pokoknya syariat itu tidak ada ya. Ingkaruhu ala syariatil Islam jumlatan ya. Katanya para ulama, pengingkarannya terhadap syariat Islam itu secara keseluruhan. Ya. Tetapi ada yang kedua ini. Yang kedua adalah orang sholat, meninggalkan sholat, tetapi tetap beriman kepada Allah. Dia tetap percaya sholat itu kewajibannya, tetapi dia tinggalkan sholat. Mungkin karena malas, dan lain sebagainya. Orang ini tidak disebut kafir. Orang ini disebut fasik, katanya Mas Rizky tadi. Tetapi dia tetap dianggap beriman. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini, kalau dihubungkan dengan pertanyaannya Mas Rizky tadi, nah ini harus dilihat nih kasusnya dulu. Misalnya temannya tadi Mas Rizky, dia ngucapin salam dan Ya. sebagainya. Ini maksudnya apa nih? Gitu kan? Hanya untuk iseng aja Dia, Pak. Walaupun sebenarnya kan itu nggak boleh misalnya kalau kita nah, kalau dia misalnya tadi iseng ya, tadi ya. Kalau ini dia iseng apa dan sebagainya ya, memang secara fikih dia tidak digolongkan sebagai orang yang keluar dari agama. Dia tidak digolongkan karena dia masih yakin Allah itu Tuhan, Tuhannya, Rasul itu Muhammad adalah Rasulnya, Islam agamanya. Meskipun tadi dia mengucapkan salam yang mana salam ini tersirat pada kepercayaan agama tertentu. lain ya. Iya, itu tentu secara fikih tidak langsung dia mengatakan, "Oh, kamu sudah murtad kamu." Tidak seperti itu. Tetapi ini penting yang harus diketahui, konsekuensinya besar seperti itu. Ya. Konsekuensi mempermainkan hal-hal
yang sensitivitasnya itu berkaitan dengan akidah, itu konsekuensinya besar dalam Islam. Ada dalam sejarah seperti ini, Mas Rizky. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Saya lupa ayatnya, tetapi pernah saya baca di tafsir Ibnu Katsir begini. Rasulullah itu kan tawaf, tawaf di Ka'bah. Ya. Lalu kemudian Rasulullah dipanggil oleh para pemuka kafir Quraisy. Dia mengatakan, pemuka kafir Quraisy ini menawarkan begini kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ayo kita buat kesepakatan. Gini, kamu tawaf saja. Ketika kamu tawaf, mbok sebentar-sebentar kamu usaplah berhala kami, gitu. Berhala kami, diusap saja loh, diusap. Kalau kamu melakukan seperti itu, katanya, nanti kami akan memberikan banyak keuntungan buat kamu. Kami akan memperbolehkan kamu untuk memperbolehkan kamu untuk mendakwahkan Islam. Kami akan memperbolehkan kamu untuk beribadah. Nah, tidak ada tekanan-tekanan seperti itu. Nah, itu kan tawaran yang menggiurkan sekali ya. Jadi hanya mengusap patung, semua kesulitan-kesulitan dakwah yang dirasakan oleh Rasulullah hilang seperti itu. Jadi itu hampir dikatakan iya oleh Rasulullah. Nah, lalu kemudian turunlah firman Allah. Yang intinya firman Allah itu berbunyi, hampir-hampir saja wahai Rasulullah, mereka memalingkan hatimu kepada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Lalu dikatakan, andaikan kamu melakukan seperti itu, maka pasti akan kami azab kamu dengan azab yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat, dan kamu sekalipun tidak akan mendapatkan penolong. Bayangkan, itu Nabi loh. Dalam soal itu, apa buruknya mengusap saja? Padahal mungkin Nabi tidak ada niatan, mana mungkin ya Nabi punya niatan menghamba, beribadah. Tetapi apa coba? Efeknya adalah ketika katanya di tafsir Ibnu Katsir itu, kenapa ancamannya berat sekali? Karena itu nanti akan berdampak pada akidah. Karena bayangkan saja, ketika itu orang baru masuk Islam. Ya. Nabi adalah contoh dalam peribadatan. Bayangkan saja ketika hal itu dilihat oleh para sahabat. Ya. Jadi ketika itu Nabi tawaf, lalu karena sudah sepakat dengan kafir Quraisy, ketika lewat patung berhala dia usap. Beliau usap. Ketika lewat beliau usap. Dilihat para sahabat, apa yang difikirkan oleh para sahabat? Yang difikirkan adalah, oh ternyata Nabi Muhammad sudah menerima berhala sebagai patung. Coba. Oh ternyata Nabi Muhammad sudah menghormati patung-patung itu. Berarti kita harus menghormati, bayangkan. Hanya mengusap saja loh dalam urusan akidah. Makanya dalam urusan akidah kita betul-betul harus hati-hati. Kalau tidak daruroh, kalau tidak ada dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, ya tidak perlulah kita melakukan sesuatu yang itu nanti dampaknya samar atau berdampak kepada akidah. Misalnya Mas Rizky sebagai kepala keluarga. Keluarganya Mas Rizky baru belajar Islam. Lalu Mas Rizky kepada tetangga dan lain sebagainya, nun sewu ya, salam, atas nama Roh Kudus, apa lain sebagainya. Dan tidak memberikan penjelasan lanjut. Apa yang dipahami anaknya Mas Rizky? Apa yang dipahami istrinya Mas Rizky? Oh, ternyata bapak saya juga menghormati Tuhan orang lain ya. Oh, membenarkan Tuhan orang lain ya. Itu bisa jadi dampaknya kepada akidah. Nah, itu tidak boleh kita. Jadi, hal-hal yang bersifat akidah, hal-hal yang bersentuhan kepada akidah, tidak boleh kita buat main-main. Jadi, mending kita darul mafasid. Mencegah terjadinya perbuatan itu agar tidak jatuh kepada hal yang tidak diinginkan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah baik ya. Berhubungan baik dengan non-muslim, itu bukan berarti seperti itu. Tapi kita berhati-hati dalam soal akidah. Dan saya yakin meskipun kita tidak lesalom dan sebagainya, ya kita tetap baik-baik saja. Seperti itu.
Jadi ucapan le salam atau ucapan lain itu tidak menjadi syarat wajib kalau kita mau berhubungan baik, itu tidak, ya. Iya, iya, Pak, bener, Pak. Atau contoh kasarnya begini, Mas Rizky tidak mengucapkan selamat Natal, itu tidak membuat Natal tidak jadi, iya toh? Apa kalau Mas Rizky tidak mengucapkan Natal, akhirnya Natal dibubarkan? Tidak kan? Tidak, Natal tetap jalan kan? tetap jalan. Iya kan? Sama seperti orang non-muslim tidak perlu untuk menunjukkan rasa penghargaan mereka kepada kita, tidak perlu ikut sholat Idul Fitri loh, kita merasa aneh, Iya, iya, bener. ya kan gitu. Mereka tidak ikut juga ya kita tetap sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri kan gitu kan. Iya. Ya gitu. Ya sudah. Jadi ya tetap pada koridor masing-masing ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan ini, Pak, kalau masalah sholat, bagaimana cara kita tuh pada teman tuh yang sebelumnya dia tahu sholat itu kewajiban tapi dia tuh malas sholat, Pak. Untuk mencerminkan dia mau ikut tuh kan dari diri kita sendiri dulu, Pak. Sholat dulu ke masjid, terus ngajak. Tapi cara mengajak dia biar ikut gitu gimana, Pak? Jujur agak susah saya ini, Pak, untuk ngajak teman saya buat Ya, sholat. oke. Ya itu sudah masuk ranah dakwah ya. Memang kalau dakwah itu ada kaedahnya namanya at-tadarruj, ya. Namanya bertahap. Bertahap di dalam berdakwah. Tidak boleh ujuk-ujuk Mas Rizky mengatakan, misalnya ada temannya yang tidak sholat, hati-hati kamu tidak sholat kamu. Kafir nanti kamu. Mana tidak sholat tadi. Nah itu tidak boleh ya. Ada dakwah. Makanya dakwah itu harus kita paham mad'u. Itu berdasarkan sabda Rasulullah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya. Bicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan pemahamannya dan lain sebagainya. Maka lihat dulu nih temannya Mas Rizky. Kalau dia memang orang yang baru saja mau paham terhadap Islamnya, diajak baik-baik ya. Diajak pelan-pelan seperti itu. Kalau misalnya orang tua, misalnya Mas Rizky mau ngajak berdakwah dengan orang tua, ya juga harus lihat nih, apakah kalau saya begini malah tersinggung ataukah tidak gitu. Jadi semua harus ditakar Mas Rizky. Misalnya temannya itu misalnya suka mabar, misalnya kan, Iya. ayo kita mabar di masjid yuk, yang gitu. Ada wifi gratis tuh di masjid sana. Nah, akhirnya ketika azan, kita berhenti dulu mabarnya yuk kita sholat seperti itu. Itu kan bisa jadi kan seperti itu. Atau nggak perlu ngajak dulu lah. Misalnya Mas Rizky main, tiba-tiba azan, nah Mas Rizky bilang, saya izin sholat dulu ya. Nah, gitu. Sholat lah. Nah, bukan berarti nanti, waduh nanti malu, Ustaz. Nah, itu nggak boleh itu ya. Itu riya, itu namanya. Riya itu ada dua Mas Rizky. Berbuat sesuatu karena manusia, Ya. tidak berbuat sesuatu karena manusia itu riya. Ya. Jadi Mas Rizky sholat karena manusia itu riya, tidak jadi sholat karena manusia itu riya. Iya Oh, kan, ria'an linnas itu kan karena ingin dilihat manusia. Jadi faktornya itu manusia. ya. Baik melakukan ataupun tidak melakukan, tapi kalau karena manusia ya itu namanya riya. Mas Rizky main azan, ya, main sama teman azan. Dalam hati, wah, ana mau sholat nih. Tapi ada teman-teman di sekitar. Aduh, malu nanti dianggap sombong. Ya. Nanti dianggap orang soleh. Aduh, enggak usah lah, nanti aja sholatnya. Riya itu Mas. Oh, itu termasuk riya, Pak. Iya. Ya. Apa sebabnya Mas Rizky tidak jadi sholat? Takutnya ntar malah dicengin gitu, Pak. Dibilang, soal Nah, ini. iya. Nah, itu kan manusia kan? Iya, iya, iya. Ya, oke ya. Ya enggak boleh. Ya. Saya sholat dulu ya. Atau mau sholat, oh, soalim loh. Enggak ini, ayo kalau mau kita sholat jamaah dulu lah, baru kita main lagi. Enggak, kamu aja ya. Udah sholat. Lama-lama itu nanti insya Allah Allah kan yang punya hidayah kan seperti itu. Mas Rizky cukup memberikan teladan aja. Nah, itu cara dakwah. Daripada kafir-kafirkan malah ditendang dari kamar nanti. Iya, iya, bener, Pak, bener, Pak. Langsung Dan dari kos-kosan ya.
Berarti kalau seandainya kita belajar pas di waktu azan tuh itu termasuk riya atau gimana, Pak? Beda lagi, itu Ada lagi? kasusnya beda lagi. Oh, Iya, itu min masailul fikih yang beda lagi. Yang harus Mas Rizky ketahui, waktu sholat itu tidak saklek. Makanya kan sholat itu disebut eh, eh, min min wajibatil muwassa'at, ya. Kewajiban yang ada toleransi waktunya. Nah, itu tidak saklek ya. Makanya misalnya dosen bilang begini, nanti kalau adzan tetap kita lanjutkan ya, setelah sholat baru kita jamaah bersama, itu boleh. Itu tidak jadi masalah karena yang dikejar itu kan jamaahnya, dan iya. masih dikerjakan dalam kurun waktu sholat tersebut. Nah, itu boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Itu bahkan fikih itu memperbolehkan seperti itu agar mendapatkan dua keuntungan. Taklim, belajar dapat sampai selesai, sholat jamaah dapat.